Belakangan ini, Iran berhasil bikin seluruh dunia, ya kaget. Gimana enggak? Sebuah negara yang udah lebih dari 40 tahun diembargo ekonomi dan militernya sama Barat, tiba-tiba bisa melancarkan serangan rudal dan drone yang super canggih. Ini serius, bukan main-main. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya? Gimana bisa sebuah negara yang ekonominya seolah dicekik selama itu, malah bisa bangun ribuan rudal dan drone canggih? Apa sih rahasianya? Dan yang paling penting, apa pelajarannya buat kita? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Kalau mau ngerti kekuatan Iran sekarang, kita tuh harus mundur dulu, jauh ke belakang. Karena akarnya semua ini ada di dua peristiwa besar yang benar-benar membentuk negara itu. Pertama, tahun 79 ada revolusi Islam. Ini langsung memutus hubungan mereka sama Barat. Seketika, akses ke teknologi militer, suku cadang, semuanya stop. Terus yang kedua, dan ini yang paling ngebekas banget buat mereka, Perang Iran-Irak. Bayangin aja, 8 tahun lamanya, kota-kota mereka dihujani rudal Scud dari Irak, dan mereka nggak bisa bales. Sama sekali. Nah, trauma kolektif inilah yang akhirnya melahirkan sebuah doktrin baru. Sebuah filosofi yang, kita di Indonesia juga kenal banget, berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Intinya apa? Keamanan nasional mereka nggak akan pernah lagi, sekali lagi, nggak akan pernah lagi digantungkan ke negara lain. Titik. Oke, jadi kita udah tahu nih kenapanya. Sekarang pertanyaannya adalah gimananya? Jelas, Iran nggak bangun semua ini dalam semalam. Prosesnya itu panjang, metodis, dan terencana banget. Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 3 fase utama. Fase pertama, di tahun 80-an, itu eranya copy-paste lah ya, rekayasa balik, mereka dapat rudal Scud B, terus dibongkar, dipelajarin. Masuk 90-an, mereka mulai kolaborasi sama Korea Utara, nah dari situlah lahir rudal seri Shahab. Baru deh dari tahun 2000-an sampai sekarang, mereka fokus inovasi sendiri. Mereka berhasil kuasai teknologi bahan bakar padat yang bikin rudal-rudalnya jadi jauh lebih canggih. Dan hasilnya, setelah perjalanan puluhan tahun yang penuh jatuh bangun itu, para analis militer sekarang setuju. Iran itu punya salah satu gudang rudal paling besar dan paling beragam di seluruh Timur Tengah. Luar biasa. Oke, tapi tunggu dulu. Bikin rudal canggih itu kan mahal banget. Pertanyaan logis berikutnya, duitnya dari mana? Apalagi mereka kan kena sanksi ekonomi yang parah banget. Nah, disinilah letak kejeniusan strategi mereka, yang mereka sebut ekonomi perlawanan atau resistance economy. Konsepnya simpel banget sebenarnya. Kalau nggak bisa beli dari luar, ya sudah, kita harus belajar bikin sendiri. Prinsip ini yang jadi motor penggerak industri domestik mereka, terutama di sektor pertahanan. Terus sumber pendanaan utamanya dari mana? Jawabannya satu kata, minyak. Iran itu punya cadangan minyak terbesar ketiga di dunia loh. Tapi yang pinter itu bukan cuma punya minyaknya, tapi cara mereka ngejualnya buat ngakalin sanksi. Sebagian besar itu dijual ke Tiongkok dan mitra-mitra non-barat lainnya. Lewat mana? Ya lewat jalur-jalur belakangan yang nggak bisa dilacak sama sistem keuangan barat. Jadi, kemitraan internasional ini jadi kunci banget. Tiongkok itu bukan cuma jadi pembeli utama minyak mereka, tapi juga jadi pemasok komponen vital buat bahan bakar roket. Sementara itu, dari Rusia, mereka dapat banyak bantuan teknis, kayak pakar senjata dan sistem-sistem pertahanan udara canggih, saling bantu gitu. Tapi, militer yang kuat dan ekonomi yang cerdik itu baru sebagian dari cerita. Ada satu resep rahasia lagi, fondasi yang sering banget orang lupain. Investasi gila-gilaan di bidang sains, teknologi, dan riset. Lihat aja data ini. Peringkat Iran di Indeks Inovasi Global itu lompat jauh banget cuma dalam 1 dekade. Dari peringkat 104 ke 53. Ini jelas bukan kebetulan. Ini hasil dari sebuah kerja keras nasional yang disengaja buat bangun ekonomi berbasis pengetahuan. Dan mereka nggak cuma omong doang, mereka benar-benar gelontorin dana. Coba bayangin, di satu waktu, anggaran buat lembaga riset nasional mereka itu naik 256%.
Ini bukti nyata kalau riset dan inovasi itu jadi prioritas nomor satu. Jadi, gimana cara mereka bangun ekosistem ini? Pertama, mereka punya universitas-universitas top kayak Sharif University yang jadi dapurnya riset dan talenta. Tapi riset itu nggak cuma jadi tumpukan kertas di perpus. Ada lebih dari 4.500 perusahaan berbasis pengetahuan yang tugasnya memasak inovasi itu jadi produk komersial. Biar makin semangat, pemerintah kasih insentif gila, kayak diskon pajak sampai 15 tahun, plus mereka bangun pusat teknologi yang kayak Silicon Valley-nya Iran. Lengkap banget kan? Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, apa sih kesimpulan besarnya? Apa pelajaran utama dari kisah Iran ini? Ada satu kalimat yang menurut saya pas banget buat nyimpulin ini semua. Kekuatan militer Iran itu bukan sulap, bukan sihir. Itu adalah hasil dari puluhan tahun diisolasi, investasi yang strategis, dan kemauan untuk bertahan hidup yang lahir karena terpaksa. Simpelnya, saat semua pintu ditutup, mereka terpaksa membangun pintu mereka sendiri. Dan inilah poin paling krusialnya. Buat Iran, dan mungkin buat negara manapun di dunia yang serba nggak pasti ini, kemandirian teknologi itu bukan lagi kemewahan. Itu soal hidup dan mati. Soal kelangsungan hidup sebuah bangsa. Ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif. Iran udah nunjukin apa yang bisa terjadi kalau sebuah bangsa dipaksa untuk percaya pada kemampuannya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Di tengah dunia yang makin gak bisa ditebak ini, apakah kita punya keberanian yang sama untuk benar-benar berdikari?